Makin banyak pertanyaan. Ini nih. Oke. Mbak Ella, untuk yang belum menikah, aku paling seneng nih kalau yang nanya yang belum menikah. Siap-siap. Supaya kita nggak canggung sama mertua. Mengingat aku orangnya overthinking katanya. Ayo nih, gimana pun sebelum menikah? Udah kenalan belum sama mertua? Berapa lama sebelum menikah kenalannya? Nggak terlalu lama sih Mbak, cuman 6 bulan, tapi kayaknya waktu itu waktu masih jadi calon, almarhumah mertuaku tuh kayak, oh udah nih kayaknya approve gitu. Jadi walaupun Langsung canggung tapi pertemuan kayak, pertama pun. wah dikasih angin nih kayaknya. Jadi apa ya? Wah ini juga rada sulit nih Mbak. Justru aku tuh kayak malah mungkin ada di posisi ngebantuin yang nanya nih. Gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Bukan bantuin jawab. Masing-masing kita tuh punya pengalaman. Dan ini ya, sebelum jawab ini, aku mau bilang teman-teman tuh sebenarnya kayak selalu bisa mereplikasi si selasa rahasia ini tuh di kelompok masing-masing, di geng masing-masing gitu ya. Karena walaupun nggak ada psikolognya gitu ya, nggak ada ahlinya, aku tuh yakin banget kita semua tuh kalau dikasih kesempatan, itu tuh bisa merefleksikan apa yang kita alami, ngambil kesimpulan-kesimpulan, kayak dapet rumusnya gitu loh teman-teman. Terus habis itu, dengan saling ngedengerin, kita juga bisa ngambil kesimpulan dari pengalaman yang lain, dan kemudian ya jadi dapet rumus sama-sama gitu. Jadi bukan cuma punya satu rumus buat ngadepin calon mertua atau mertua sekarang, tetapi karena kita berbagi cerita, berbagi rahasia, kita jadi dapat rumusnya tuh bisa 3, bisa 5 rumus yang kemudian bisa dicoba-coba sebenarnya mana ya yang berhasil untuk situasi yang kayak apa. Nah, nih, kalau canggung, itu tuh sebenarnya, aku kasih tau rahasia deh ya, ini aku pernah diceritain sama ada salah satu tanteku yang dia tuh jadi si calon mertuanya. Jadi menurut dia, si calon mertua itu sebenarnya jauh lebih deg-degan daripada calon menantu. Percaya nggak? Calon mertua itu juga sebenarnya ada di posisi yang jauh lebih sulit. Karena nggak setuju sama calon menantu kita, itu tuh juga the worst nightmare of a parent, teman-teman. Jadi yang kayak mereka tuh juga oke, apakah anakku memilih yang tepat, walaupun definisi tepatnya mungkin kita bisa berdebat ya, tepatnya kan ya sesuai sama kriteria si ibu atau si ayah, yang tentu juga bukan kriteria yang pas kan. Sebetulnya apakah anakku memilih yang tepat tuh apakah cocok buat dia gitu kan, bukan cocok buat saya. Nah tapi ada banyak banget values, ada banyak banget nilai-nilai atau palingnya apa yang dianggap penting gitu oleh si calon mertua ini yang belum tentu juga 100% terpenuhi di diri kita. Nah, lagi-lagi kita harus paham itu. Si calon mertua nggak akan 100% memenuhi ekspektasi kita gitu ya. Mungkin di awalnya canggung, mungkin dia orangnya rame banget, padahal kita orangnya lebih pendiam, jadi agak overwhelming gitu kan awalnya. Atau sebaliknya dia pendiam banget, kita kayaknya udah bener-bener puter cara nih mau ngebahas apa, kok ngomongnya jadi dikit banget. Nah tapi mereka tuh juga punya ekspektasi-ekspektasi tentang calon menantu yang ideal, dan kita tuh pasti ada kekurangannya. Nah, yang pertama paling penting kita sadari, jadi pada saat kita mikir, wah aku bakal canggung, aku bakal overthinking gitu ya, si calon mertua ini pun juga punya tuh daftarnya, wah aku bakal gini, aku bakal gitu, karena dia akan ngerasa bahwa sama seperti dia menilai kita, kita juga sedang menilai dia. Nah, kuncinya tuh sebenarnya kecocokan sih. Kecocokan antara, yang paling pertama tentu antara kita dengan calon pasangan. Jadi kalau aku ngelihat hubungan dengan mertua gitu ya, sebetulnya salah satu pesannya mama adalah perhatiin deh kayak apa sih tingkah lakunya dia kepada ayahnya, perhatiin tingkah lakunya dia kepada ibunya. Nah jadi informasi kita tuh jadi lebih kaya tentang calon pasangan. Bagaimana dia memperlakukan ayah dan ibunya, bagaimana hubungan pernikahan ayah dan ibunya, itu tuh akan merepresentasikan kira-kira yang dia pelajari tentang itu tuh seperti apa sih, dan ada yang positif, ada yang negatif gitu kan mungkin. Nah, khusus untuk soal canggung nggak canggung, cara yang paling sederhana sih memang bikin daftar percakapan gitu ya, apa dan ini persiapannya,
perlu sama calon pasangan. Kalau aku ngelihatnya, tanggung jawab untuk membuat nggak canggung sama calon mertua atau mertua itu sebetulnya adanya di anaknya, teman-teman. Jadi ini tuh tes, sebenarnya tes ke si calon pasangan nih, Mbak Remel. Jadi bilang sama calon pasangan, kamu kan pengen aku sukses, pengen aku punya hubungan yang baik dengan calon mertua, dengan ibu kamu atau dengan ayah kamu. Kasih tahu aku dong tipsnya gimana. Kalau aku canggung atau aku kayak kelihatannya lagi nggak pas, kamu step in ya, bantuin aku buat mencairkan suasana dan sebagainya. Nah, ini lagi-lagi jadi bekal. Nanti kira-kira nih, kalau ada konflik-konflik, dia tuh bisa nggak ya jadi penengah, jadi jembatan, yang kemudian benar-benar ngebantu kita menavigasi sih hubungan menantu dan mertua. Jadi jangan khawatir, bukan cuma kita yang lagi dinilai, lagi diobservasi. Sebenarnya kita bisa minta tolong calon pasangan, dan kita juga harus siap pada saat ekspektasi kita kepada calon mertua ini juga nggak 100% terpenuhi, gitu ya. Mudah-mudahan ngebantu. Dicatat boleh teman-teman. Minta kisi-kisi juga kali ya, Mbak. Kalau mau bawa oleh-oleh apa, ya kan? Jangan sampai kayak dulu calon suamiku waktu mau ketemu orang tuaku kayak orang tua kamu sukanya apa? Empek-empek. Kalau empek-empek tuh never fails. Terus mulus tuh, Mbak. Jadi memang benar tuh. Tapi aku setuju sama pasangan. Aku setuju kalau soal oleh-oleh itu makanan itu selalu paling aman buat di awal-awal. Apalagi kalau makanan masakan sendiri loh, teman-teman. Itu never fail. Tapi jangan, bukan extra pressure ya. Soalnya kalau aku udah membuktikan makanan masakan sendiri itu berhasil banget. tapi makanan, dan jangan mungkin tips tambahan, jangan barang yang lain yang kemungkinan resiko gagalnya tuh lebih gede. Bisa kemurahan, bisa kemahalan, bisa nggak sesuai selera gitu kan. Kalau makanan tuh kayak emang benar-benar bisa mencairkan suasana dan bisa jadi topik percakapan. Asalnya dari mana, bikinnya gimana gitu kan. Kayaknya berjam-jam juga ngomongin makanan dan masakan tuh ada aja gitu ya celahnya. Jadi mulai sekarang mari kita membiasakan bawa makanan atau masakan ke rumah calon mertua. Aduh, apalagi, waduh. Put, nih ada pertanyaan yang buat Putih soal ilustrasinya ya, nggak apa-apa ya kita selang-seling. Ini ada nih, oke. Kenapa milih menuangkan sesuatu melalui gambar? Apakah memang dari kecil difasilitasi orang tua? Ini rupanya penasaran sama career journey-nya Putih. Aku sebenarnya kalau di fasilitas dari kecil suka gambar, terus udah suka jualan gitu Mbak Ella di sekolah. Ya mungkin anak SD ya, kayak gambar kucing Rp200, Rp300. Kalau dipikir-pikir kenapa ya? Aku bisa beli anak mas pada saat itu. Kenapa membeli gambarku gitu ya? Terima kasih teman-teman SD-ku. Tapi seiring perjalanan waktu aku suka gambar, difasilitasi sama orang tua, tapi pas mau milih jurusan, orang tua ternyata nggak setuju aku masuk yang jurusan seni dan desain. Menurutku, cara orang tuaku memberikan alasan itu juga sangat baik sih. Artinya bisa memberikan aku pemahaman gitu. Kayak di waktu aku mau kuliah kan sekitar kayak berarti hampir berapa belas tahun yang lalu lah ya. Itu kan pas mau milih-milih jurusan. Kalau kerjaan gambar tuh mau jadi apa gitu kan, karena internet kan belum kayak sekarang. Jadi dia bilang udahlah kita masuk yang safe aja, jadi geologis aja biar bisa masuk perusahaan minyak gitu. Akhirnya aku memilih geologi, tapi sebetulnya baru sejak 2014 aku benar-benar akhirnya ya udah deh jadi ilustrator. Sempat 2 tahun sambil jadi geologis, malamnya atau weekendnya aku jadi ilustrator Mbak Ella. Lumayan tuh 2 tahun ada pengalaman cari klien. Jadi 2 tahun, terus habis itu ya sekarang full time dalam bidang pekerjaan ini gitu ya. Setelah hamil aku resign, ya udah deh akhirnya full time sampai sekarang. Tapi kalau menurutku kenapa gambar? Karena menurutku gambar itu salah satu bentuk bercerita yang
cukup universal, jadi bisa dipahami oleh semua orang gitu ya, walaupun mungkin tanpa ada boundary bahasa. Kayak kalau teman-teman lihat di buku Selasa Rahasia ini tuh, aku banyak membuat kayak semacam komik-komik yang teman-teman walaupun mungkin nggak ada dialognya, tapi kebayang ini tuh apa sih gitu. Dan mungkin nggak Satu yang aku suka. mungkin nggak harus kayak ceritanya tepat yang itu, tapi cukup orang bisa memahami dan punya interpretasi sendiri. Itu menurut aku sesuatu yang sangat menyenangkan sih. Makanya aku suka sih ngilustrasin bukunya Mbak Ella ini, terinspirasi dari satu rahasia, tapi kayak aku lihat nih kayaknya sebenarnya kalau orang punya rahasia atau cerita yang lain, dia tetap bisa relate gitu. Kalau lihat apa kayak pesan utama yang Putih pengen sampein gitu ya dari karya-karya yang dibuat, itu sebenarnya apa sih Put? Atau kalau spesifik di buku Selasa Rahasia ini gitu, yang pasti ada dong pesan tambahan selain memang yang udah aku tuliskan yang menurut Putih itu bisa dinikmati dan bisa jadi manfaat. Nah, karena aku pengen banget teman-teman tuh bukan cuma kayak baca tulisannya gitu ya, tanya jawabnya, tapi juga sempatkan untuk menghayati si ilustrasi-ilustrasinya, karena mungkin ada insight-insight baru. Nah, tapi ini bocoran dari yang bikin ilustrasi, apa sih? Kalau dari aku sendiri sih misinya, menurut aku dan dari karya-karyaku secara keseluruhan sih Mbak Ella, bahwa kita perlu berbaik hati dan menerima bahwa nggak ada yang sempurna gitu. Diri kita nggak sempurna, keluarga kita nggak sempurna, punya mertua juga mungkin nggak sempurna, anak juga gitu, kita juga bukan orang tua yang sempurna. Dan menurut aku memang kuncinya adalah kita pengen berprogres gitu, untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan menurut aku bertanya kepada orang lain gitu ya, atau mungkin dalam hal ini teman-teman yang punya rahasia terus nanya ke Mbak Ella, menurut aku itu udah suatu good sign bahwa mereka ingin berprogres menjadi lebih baik gitu kan. Makanya tadi ada yang nanya, gimana sih kalau mertua begini, kan berarti dia ingin punya hubungan yang baik kan dengan mertuanya gitu. Dan menurut aku selalu butuh di awalnya menerima dulu bahwa kita nggak sempurna dan mungkin akan melakukan kesalahan. Gitu sih Mbak Ella kalau dari aku. Kalau nginget-nginget judul bukunya Putih yang baru jadi nyambung banget ya. Sebenarnya mulai bercerita rahasia, nanya, itu tuh tanda berdaya gitu kan Put. Jadi kayak bukannya nunggu masalah selesai dengan sendirinya, tetapi memang ngelakuin sesuatu gitu ya, mencoba mengambil kendali dan cari solusi. Bocoran dikit banget tentang buku terbaru Put. Aku nggak bisa ilustrasi Put, kalau nggak aku gantian aku ilustrasiin. Gantian ya Mbak Ella ilustrasiin. Aduh, seneng banget sih. Jadi Mbak Ella ini adalah salah satu dari orang terdekat yang aku sangat seneng banget bisa Mbak Ella tuh jadi salah satu pembaca pertama buku aku yang insya Allah akan terbit bulan depan. Dan aku ngerasa kayaknya kalau misalnya nyari orang yang apa ya, dalam tanda kutip aku senang kalau dapat validasinya, yaitu Mbak Ella, karena memang concern di bidang keluarga, di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan gitu. Temanya kurang lebih itu sih, soal di awal dulu menerima ketidaksempurnaan dan kemudian ingin berprogres untuk menjadi lebih baik. Ditunggu ya bukunya teman-teman, aku menikmati membacanya dan mudah-mudahan juga semua teman-teman di sini menikmati kolaborasi aku dan Putih di buku Selasa Rahasia ini. Selalu ditunggu komentar-komentarnya, selalu ditunggu juga cerita-cerita lanjutan atau apapun pelajaran yang ada di sini, dan pasti aku akan bagikan ke yang lain. Kalau ada yang nge-review, kalau ada yang bikin summary atau apapun, pasti aku akan coba bagi supaya manfaatnya lagi-lagi nggak disimpan sendiri. Terima kasih teman-teman yang udah ikut Selasa Rahasia edisi spesial malam ini. Mudah-mudahan percakapannya bermanfaat. Aku sendiri belajar banyak banget dari Putih. Makasih banyak ya Put, insight-insightnya dan cerita pengalamannya, dan juga belajar banyak banget dari
pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mohon maaf nggak semuanya bisa dijawab, tapi tadi pada saat milih aku udah berusaha pilih yang kira-kira pertanyaannya banyak berulang gitu ya. Jadi mudah-mudahan sebagian besar dapat solusi atau inspirasi malam ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita tutup di sini ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam membaca. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bella. Thank you, Put. Assalamualaikum.